tes. Hai, halo semua. Gimana nih kabarnya? Pada sehat? Syukur atuh ya kalau pada sehat mah. Oke, kembali lagi di Pasmopi, channel kesayangan kalian, anjir. Nah, kali ini Pasmopi gak akan bahas dulu alur cerita tentang percocok tanaman atau cangkul-mencangkul. Kali ini Pasmopi akan membahas alur cerita tentang wabah lagi nih. Pastinya film ini akan seru sekali tentunya. Nah, penasaran film apa? Ya udah tuh ya, sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, sok atuh di-subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga buat di like, comment, and share. Oke? Dan mari kita masuk ke intronya dulu. Nah, film yang akan Mimin bahas kali ini yaitu film dari Korea lagi nih, yang berjudul Parasit. Film ini dirilis pada 29 November 2014 di Jepang. Nah, film yang diangkat dari komik Jepang yang berjudul Kiseiju ini menceritakan tentang sebuah makhluk misterius yang disebut parasit, yang dimana makhluk tersebut tiba-tiba mulai menginfeksi manusia dengan memasuki otak mereka. Salah satunya mencoba memasuki otak siswa SMA, tetapi terpaksa makhluk tersebut harus menginfeksi lewat tangan kanannya setelah gagal untuk masuk ke dalam telinga dan hidungnya. Dan siswa ini mencoba mempertahankan kesadaran manusianya, tidak seperti para korban lainnya yang dimana kesadarannya sudah diambil oleh makhluk tersebut. Nah, gimana? Penasaran? Atau biasa aja kalian Pak ya? Oke atuh ya, tanpa berlama-lama, sekarang kalian siapkan cemilannya, ajak keluarga, teman, pacar, sahabat, saudara, atau mantan kalian buat nonton alur cerita dari Pasmopi ini. Dan cari posisi yang enak. Kalau kurang enak, tolong impetin dulu itu bujurnya biar enak posisinya. Dan mari kita mulai ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sekelompok makhluk yang disebut parasit muncul di permukaan laut yang akan menuju ke daratan atau pemukiman warga. Singkat cerita, parasit tersebut telah sampai di pemukiman warga, yang dimana parasit tersebut mulai menginfeksi dan mengambil alih otak seorang bapak-bapak. Scene pun berpindah, di mana seekor parasit yang akan mencoba menginfeksi otak seorang lelaki yang bernama Shinichi Izumi, yang sedang asik bogan sambil dengerin musik. Namun sayang, parasit tersebut gagal masuk lewat telinga karena terhalang oleh handsfree yang dipakainya. Lalu parasit tersebut pun mencoba memasuki lewat hidung, namun Shinichi keburu bangun dan membantunya. Namun parasit tersebut pantang menyerah dan tiba-tiba saja parasit tersebut menusuk dan masuk melewati tangan kanannya. Lalu si Shinichi pun mencoba menghalanginya menggunakan kabel handsfree tersebut supaya tidak masuk lebih dalam. Namun karena Shinichi riweuh, ibunya pun sampai terbangun dan menghampirinya. Namun ibunya menyangka bahwa ia hanya bermimpi buruk saja. Pagi pun tiba, di mana Shinichi mulai mengalami keanehan di tangannya. Dari mulai pas mau sarapan, tangannya gerak sendiri. Pas mau sekolah, tangannya malah aktif meraba gebetannya yang bernama Satomi. Mulai dari pipi sampai susu. Gimana? Coba ulang. Oh iya, bener, meraba susu itu. Mantap ini susunya. Filmnya maksudnya. Nah, karena rewas, si Satomi pun ngahulang dan ngeleos begitu saja. Tapi tak sampai di situ, keanehan lain pun terjadi lagi saat ia ingin mengambil penghapus yang jatuh, yang dimana tangannya tiba-tiba saja memanjang dan bergerak begitu cepat. Lalu pas ia main basket pun, ia bisa memasukkan bola menggunakan satu tangan. Hebat bukan? Ya udah lanjut. Sepulang sekolah, karena ia penasaran dengan keanehan di tangannya, ia pun mulai cari tahu tentang keanehannya tersebut di Mbah Google. Namun pas saat ia sedang membaca, tiba-tiba saja keluar mata di tangannya, yang membuat dirinya kebingungan. Lalu ia pun berniat menusuknya jika mata tersebut keluar lagi. Bukannya mata yang keluar dari tangannya, malah tangannya berubah menjadi makhluk aneh. Lalu si Shinichi pun bertanya, makhluk apa ia sebenarnya dan ada apa dengan tangannya tersebut. Lalu makhluk itu pun hanya menjawab ia sudah memakan tangan kanannya. Di pagi hari, saat si Shinichi terbangun, ia melihat makhluk tersebut sedang browsing-browsing dan membaca sebuah buku
untuk mempelajari bahasa Jepang sekaligus peradaban manusia. Lalu si Shinichi pun berniat untuk memotong tangannya ke rumah sakit. Namun makhluk tersebut tidak setuju karena jika Shinichi memotong tangannya, ia juga akan ikut mati dan Shinichi pun akan kehilangan tangan kanannya karena makhluk tersebut hidup di dalam sel si Shinichi. Lalu si Shinichi pun bertanya dari mana ia berasal. Namun makhluk tersebut mengaku bahwa ia tidak ingat apa-apa. Yang ia ingat hanyalah saat ia gagal mengambil alih otak si Shinichi dan terpaksa harus masuk melewati tangan kanannya, yang dimana sekarang ia tidak bisa melanjutkan misi utamanya dan ia harus rela menjadi tangan kanannya si Shinichi selama-lamanya. Begitu juga dengan si Shinichi. Nah, setelah mereka bisa menerima satu sama lain, mereka pun mulai menjalani hidup bersama, anjir. Dan si Shinichi pun mulai mengenalkan atau memberitahukan tentang peradaban dan aktivitas manusia kepada makhluk tersebut. Lalu karena supaya lebih akrab, makhluk tersebut pun ingin dipanggil dengan sebutan Migi, yang dimana itu artinya tangan kanan dalam bahasa Jepang. Suatu hari di kelas melukis, si Satomi menghampiri Shinichi, yang dimana ia mengancam akan membunuhnya jika ia memegang gunung kembarnya lagi. Lalu Shinichi pun hanya bisa ungek-ungek saja dan meminta maaf. Dan di sana terlihat si Shinichi sedang menggambar seorang wanita. Malam pun tiba, di mana orang yang mulai terjangkit wabah parasit tersebut mulai beraksi, yang dimana mereka mulai mencaploki otak manusia, sehingga membuat berita tersebut trending di mana-mana. Keesokan paginya, saat si Shinichi berangkat sekolah, si Migi malah merasakan adanya parasit pemakan otak tersebut berada 200 meter di dekat mereka. Lalu mereka pun menyamperkannya, dan betul saja di situ terdapat seorang koki yang sedang memakan daging manusia. Melihat ada yang datang, koki tersebut menawarkan sebuah tangan kepada mereka untuk dimakannya, karena ia mengira mereka sama sepertinya. Namun saat sadar bahwa otak si Shinichi masih bekerja dengan normal, koki tersebut pun mulai berubah lagi menjadi monster yang menyeramkan dan akan membunuh si Shinichi. Namun beruntung si Migi masih bisa melawannya dan membunuhnya. Setelah selesai bertarung, si Shinichi dan si Migi pun pulang dan menjemput emaknya. Lalu mereka pun pulang ke rumah bersama emaknya tersebut. Sambil menggandeng Shinichi, di situ terlihat ada luka bakar di tangan emaknya si Shinichi. Lalu si emak pun bertanya atas sikapnya yang mulai aneh akhir-akhir ini. Namun si Shinichi terus mengelak dengan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Sesampainya di rumah, mereka melihat berita yang dimana banyak orang-orang yang tewas mengenaskan. Lalu si Shinichi pun berniat memberitahukan ibunya dan melaporkannya karena ia tahu ada apa dan aya naon ini sebenarnya. Namun si Migi melarangnya karena jika Shinichi melaporkannya, Shinichi pun akan ikut tertangkap juga karena ia sudah membunuh seorang koki. Dan si Migi pun memberitahukannya bahwa untuk makhluk seperti mereka bertahan hidup dengan cara memakan para manusia. Sama halnya seperti manusia, jika untuk bertahan hidup mereka harus memakan daging sapi, ayam, babi, dan jenis hewan lainnya. Jadi menurut si Migi mereka sama aja. Di tempat lain di mana para detektif yaitu detektif Tsuji dan Hirama sedang melakukan olah TKP. Mereka kebingungan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dalam perut koki tersebut terdapat daging manusia. Keesokan paginya saat si Shinichi sedang mendengarkan sebuah pidato dari Bapak Kepsek, tiba-tiba si Migi memberitahukan bahwa ia merasakan ada parasit sepertinya di dekat mereka. Lalu Pak Kepsek pun mengenalkan guru baru yang bernama Yuko Tamiya, yang ternyata ia adalah sosok parasit tersebut yang dirasakan oleh si Migi tadi. Setelah selesai acara, Shinichi membuntuti Tamiya dan menemuinya. Lalu si Shinichi pun bertanya rencana apa yang ia lakukan di sekolah ini. Lalu si Tamiya pun menjawabnya bahwa ia hanya ingin hidup normal layaknya manusia biasa. Karena di situ si Satomi melihat mereka, si Tamiya pun mengajaknya untuk berbicara lagi nanti setelah pulang sekolah di tempat yang sudah ia tentukan. Setelah pulang sekolah, mereka pun bertemu di sebuah ruangan akuarium besar. Lalu si Migi pun merasakan keberadaan dua makhluk parasit lagi di sekitarnya. Dan ternyata itu adalah temannya si Tamiya. Lalu si Tamiya pun mengenalkan dua temannya tersebut kepada si Shinichi, yaitu Hideyoshi Mada, siswa SMA seperti si Shinichi,
dan Mr. A petugas kepolisian. Nah, ternyata si Tamiya ingin Shinichi bergabung di jaringannya untuk saling membantu dan berbagi informasi. Dan si Tamiya pun menginginkan tempat makan rahasia dan memangsa manusia yang tidak diketahui banyak orang, supaya nantinya tindakan mereka tidak selalu dijadikan berita pembunuhan tragis lagi. Si Tamiya pun sedang melakukan percobaan di mana ia dan Tuan A melakukan percocok tanaman, dan ternyata Tamiya bisa hamil juga. Dan nantinya setelah anak itu brojol, ia akan menjadikannya bahan eksperimen atau bahan percobaan. Awalnya si Shinichi menolak ajakan mereka untuk bergabung di jaringannya, namun si Tamiya mengancamnya jika ia tidak mau bergabung dan malah merusak rencana mereka, ia tidak akan segan-segan untuk membunuh teman sekelasnya hanya dengan 3 detik saja. Lalu mereka bertiga pun pergi, dan si Migi pun merasakan niat membunuh yang tragis dari si Tuan A, dan ia menyuruh Shinichi berhati-hati terhadap Tuan A tersebut. Keesokan paginya, pas ia dan ibunya sedang sarapan, si Shinichi menyaran ibunya untuk tidak sering-sering pergi keluar rumah, karena akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan di luar sana. Lalu Shinichi pun berangkat sekolah, namun sang ibu tetap saja menanyakan perihal sikapnya yang aneh akhir-akhir ini. Dan si ibu pun terus mendesak si Shinichi dengan luka bakar di tangannya. Namun si Shinichi tetap menyangkalnya, karena memang sudah sepatutnya ia menyimpan rahasia, karena ia merasa sudah beranjak dewasa. Namun sebenarnya si Shinichi tidak ingin membuat sang ibu cemas karena ia sudah terinfeksi wabah parasit tersebut. Di lain sisi, para monster itu pun sedang sarapan juga. Namun beda halnya dengan si Tamiya, ia tidak memakan daging manusia seperti Tuan A dan si Mada, melainkan ia sarapan seperti manusia biasa karena ia sedang menjalankan eksperimennya. Setelah sampai di sekolah, di ruangan tempat melukis, si Migi bertanya kepada Shinichi perihal bekas luka bakar yang ada di tangan ibu si Shinichi. Lalu si Shinichi pun menjawabnya, ternyata luka bakar tersebut disebabkan oleh minyak panas, yang dimana pada usianya 4 tahun, kepala Shinichi hampir saja tersiram minyak. Namun sang ibu berhasil menangkisnya menggunakan tangan kanannya tersebut, sehingga menimbulkan luka bakar di tangannya tersebut. Lalu si Migi pun terheran-heran, karena manusia yang dianggapnya selalu memakan makhluk lain ternyata punya rasa pengorbanan yang sangat luar binasa. Si Migi pun sangat yakin bahwa gambar wanita yang selalu Shinichi lukis itu adalah sosok sang ibu. Sepulang sekolah, saat di perjalanan dalam 20 meter, si Migi merasakan kehadiran si Tuan A dan rasa niat membunuhnya. Lalu si Migi pun menyuruh Shinichi untuk menunggu sampai Tuan A lewat, tapi ternyata si Tuan A sudah ada di depannya. Lalu si Migi pun memberikan 2 pilihan, yaitu pilihan A dan B. Lalu Shinichi pun memilih A, dan si Migi pun menyuruhnya untuk berlari. Namun si Tuan A berhasil mengikutinya, dan si Tuan A berniat membunuh mereka, karena mereka telah membunuh parasit lain pada waktu itu. Dan Tuan A menganggap mereka berbahaya dan pantas untuk dibunuh. Lalu di situ pun terjadi pertarungan yang sangat hebat. Di situ pun si Migi terus mendesak Shinichi untuk melakukan perlawanan. Lalu Shinichi pun menusukkan besi runcing ke tubuh si Tuan A, sehingga membuat si Tuan A kehabisan darah. Karena ketakutan, Shinichi pun pergi untuk pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Shinichi malah menanyakan apa rencana B tadi, yang ternyata rencana B hanyalah untuk terlihat lebih mudah saja.